Halo anak-anak kelas 4, jumpa lagi dengan Bu Guru Gita. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 5. Bu Guru yakin kalian semua pasti sudah mempelajari materi Bahasa Indonesia tema 5 di buku LKS kalian masing-masing. Sebelum kita membahas tentang materi pembelajaran Bahasa Indonesia tema 5, terlebih dahulu Bu Guru akan menjelaskan KD yang akan kita penuhi pada pelajaran kali ini. KD 3.7 yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Sedangkan KD 3.8 membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Nah, itu adalah KD yang akan kita pelajari pada tema 5 Bahasa Indonesia. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian teks non-fiksi. Anak-anak, teks non-fiksi adalah teks yang berupa sebuah karangan cerita yang isinya berupa fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, lawannya teks non-fiksi adalah teks fiksi. Kalau teks non-fiksi itu contohnya misalnya biografi, teks eksplanasi, kemudian cerita sejarah. Nah, itu tergolong dalam cerita teks non-fiksi. Sedangkan teks fiksi, nah lawannya tadi ya, itu adalah teks yang berisi cerita rekaan atau cerita yang tidak sebenarnya. Contohnya dongeng, fabel, cerita rakyat, dan sebagainya. Nah, anak-anak, sebenarnya pada materi kita kali ini sudah pernah kita bahas pada tema sebelumnya. Meskipun KD-nya berbeda, tetapi materinya hampir sama anak-anak, yaitu membahas tentang mencari informasi penting dari sebuah teks atau cerita. Nah, kalau dalam tema sebelumnya kalian pernah mencari informasi penting dalam sebuah teks, nah sekarang lebih dikhususkan mencari informasi pentingnya dalam sebuah teks non-fiksi. Nah, jadi teks yang berisi cerita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, jadi anak-anak, Bu Guru kali ini tidak akan menjelaskan materi panjang lebar karena semua materinya sudah pernah kita pelajari. Kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang mencari informasi penting. Nah, jadi Bu Guru harap kalian bisa memutar kembali video yang sudah Bu Guru bagikan pada tema lalu mengenai bagaimana cara mencari informasi penting dan bagaimana cara mempresentasikan informasi yang kalian dapatkan dari sebuah teks non-fiksi. Nah, praktiknya nanti adalah kalian akan Bu Guru minta untuk membaca sebuah teks non-fiksi, kemudian kalian cari informasi penting dari teks tersebut. Nah, langkah selanjutnya kalian buat atau presentasikan informasi yang kalian dapatkan dalam sebuah diagram. Nah, sebentar lagi Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian bentuk-bentuk diagram yang dapat kalian buat untuk mempresentasikan informasi penting yang kalian dapatkan. Nah, anak-anak, kalian dapat melihat contoh diagram informasi penting berikut ini. Pertama, kalian dapat buat dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, kemudian boleh dibuat dalam bentuk bulatan. Nah, di tengah nanti kalian isi judul teks atau cerita yang kalian baca. Nah, kalian dapat membentuk diagramnya seperti ini ya. Jika anak-anak ingin membuat kreasi diagram dalam bentuk yang lain, Bu Guru persilahkan untuk membuat dengan kreasi yang lain. Yang terpenting adalah informasi pentingnya tetap tersampaikan dengan baik. Nah, anak-anak, demikian contoh diagram yang dapat kalian buat untuk mempresentasikan informasi penting yang kalian dapatkan dari teks non-fiksi yang sudah kalian baca. Nah, selanjutnya kalian dapat langsung mempraktekannya ya. Kemudian, jangan lupa untuk tugas-tugas pengetahuan. Nah, karena ini dalam satu tema ada 2 KD, yaitu KD 3.7 dan KD 3.8. Jadi Bu Guru harap kalian dapat mengerjakan soal-soal dalam penilaian akhir subtema 1, bagian A, bagian B, dan bagian C. Kemudian penilaian akhir subtema 2, bagian A, bagian B, dan bagian C. Kemudian penilaian akhir subtema 3,
bagian A, bagian B, dan bagian C. Dan kerjakannya di lembar jawab yang sudah Bu Guru sediakan ya anak-anak, karena buku-buku kalian masih dalam proses penilaian. Bu Guru sudah menyediakan lembar jawab buat kalian semua untuk kalian bisa mengerjakan semua soal-soal yang ada di LKS. Nah, jadi silahkan isi jawaban kalian pada lembar jawab tersebut. Oke anak-anak, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Karena materinya sudah pernah dipelajari, jadi Bu Guru harap kalian bisa memutar kembali penjelasan Bu Guru tentang materi mencari informasi penting, supaya Bu Guru tidak mengulang kembali materinya. Begitu ya anak-anak, untuk video-video sebelumnya kalian dapat memutar semuanya. Tidak ada yang Bu Guru hapus, semuanya Bu Guru simpan dalam YouTube channel Bu Guru Gita. Kalian bisa buka dari tema 1 sampai tema 5 ini. Dan ingat ya anak-anak, sebentar lagi kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Jadi perlu sekali untuk kalian memutar kembali video-videonya untuk mengingat materi-materi yang sebelumnya sudah pernah kalian pelajari. Demikian untuk video kali ini. Semangat belajar, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!